Kelak di hari kiamat kalian akan ditanya tentang kenikmatan yang kita dapatkan. Gadget merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari sekarang kita harus rasa, Allah akan tanya, kita akan gunakan untuk apa gadget tersebut. Betapa malunya kita kalau ternyata gadget tersebut digunakan untuk hal yang negatif, padahal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Semoga antum semua juga sehat. Semoga tetap diberikan kesehatan dan kelancaran atas segala urusannya, Ustadz. Di era digital ini, Ustadz, kami seringkali kesulitan dalam menggunakan waktu untuk membedakan prioritas antara menghabiskan waktu di dunia maya dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak jarang gadget itu seringkali menggeser waktu prioritas ibadah kita, seperti itu, Ustadz. Melalui kajian ini, kami berharap memperoleh bimbingan dari Ustadz bagaimana Islam itu memandang dan bagaimana cara mengelola waktu dalam dunia digital ini secara baik dan benar. Nah, bagaimana menurut Ustadz media digital ini menggerus kualitas ibadah dan waktu produktif? Ini bisa kita lihat dari fenomena yang ada ya, bagaimana yang namanya gadget ini benar-benar menghabiskan waktu kita. Bagaimana kita ngaji satu halaman beratnya minta ampun, tapi scrolling 2 jam tidak terasa. Ini benar-benar menunjukkan bahwasanya benda ini menjadi salah satu hal yang bisa merampok waktu kita. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat kecil itu nanti akan ada suatu fitnah yang masuk ke dalam rumah setiap muslim ya. Lafadznya seperti itu. Sebagian ulama menafsirkan hadis tersebut dengan gadget yang ada sekarang. Kita bisa lihat bagaimana setiap dari kita diam di rumahnya tapi bisa melakukan berbagai hal bahkan yang negatif dari rumahnya masing-masing. Bahkan bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Ini semua menunjukkan bahwasanya kita harus lebih waspada dengan benda satu ini, yang mana kalau tidak hati-hati dalam menggunakannya bisa menjadikan bumerang bagi kita, menghabiskan waktu kita. Seperti itu. Izin bertanya, Ustadz, apa pandangan Islam tentang penggunaan waktu yang sia-sia? Iya, Islam adalah agama yang sangat menyarankan bagi pemeluknya untuk memanfaatkan waktu. Di antaranya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada 2 nikmat yang manusia banyak tertib. Yang pertama adalah as-sihhah, waktu sehat. Yang kedua adalah al-faragh, waktu luang. Ini menunjukkan bahwasanya rata-rata manusia atau kebanyakan manusia ini tidak bisa memanfaatkan waktu luangnya. Maka kita sebagai seorang muslim harus lebih berhati-hati dalam memanfaatkan waktu luang. Waktu luang ini merupakan pembeda antara orang yang cerdas dengan tidak. Kalau pas waktu nggak luang, pas belajar, pas ibadah, semua orang yang ibadah, semua orang yang masuk kelas. Yang membedakan antara orang cerdas dengan tidak bisa dilihat dari waktu luangnya dia gunakan untuk apa. Begitu pula dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar, beliau pernah mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Apabila kamu masuk di waktu sore dan kamu bisa melakukan kegiatanmu, gak usah nunggu pagi. Ini menunjukkan Islam melarang kita memolor-molorin waktu. Selama kita bisa melakukan hal tersebut sekarang, lakukan sekarang. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Begitu pula ketika kamu berada di waktu pagi, maka janganlah menunggu waktu sore untuk melakukan hal tersebut ya. Ini adalah anjuran agar kita tidak menunda waktu, dan waktu ini termasuk salah satu hal yang sangat dihargai dalam Islam, seperti itu. Saya mau izin bertanya, bagaimana sih cara Islami bagi kita untuk mengatur waktu online supaya kita itu bisa tetap sehat gitu, Ustaz? Sebenarnya kunci dari semua itu adalah disiplin. Ketika kita disiplin, meskipun disiplin itu bukan suatu hal yang mudah ya, tapi dengan dilatih, benar-benar kita sebelum kita buka medsos harus sudah di target. Pokoknya aku 20 menit selesai, dan harus berjanji dengan diri sendiri. Sekali aja kita langgar, tidak akan selesai. Jadi itu kunci awalnya, kita harus disiplin ya. Dan ketika kita melatih diri kita untuk disiplin, maka insya Allah Allah akan mudahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam akhir surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh untuk mencari ridho kami, kata Allah. Kan kita pengen ngatur waktu, salah satu fungsinya biar bisa mendapatkan ridho Allah, kan seperti itu. Ya, tidak terlena dengan hal-hal seperti ini. Maka Allah berjanji, barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, maka niscaya akan kami beri jalannya. Jadi itu adalah kunci utama. Kalau pengen bisa pinter mengatur waktu, kunci utamanya adalah disiplin, seperti itu. Saya juga ingin bertanya pada Ustadz, di era yang serba digital dan juga menggunakan gadget ini, bagaimana cara menggunakan gadget ini menjadi alat kebaikan dan bukan sumber kelalaian? Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Takatsur ayat terakhir, "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im."
kelak di hari kiamat kalian akan ditanya tentang kenikmatan yang kita dapatkan. Gadget merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Maka kelak di hari kiamat kita harus merasa, dari sekarang kita harus rasa, Allah akan tanya, kita akan gunakan, kita dulu menggunakannya untuk apa gadget tersebut. Ini betapa malunya kita kalau ternyata gadget tersebut digunakan untuk hal yang negatif, padahal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan nikmat kepada kita, ya. Itu yang pertama. Jadi kita ingat bahwasanya besok kita akan ditanya tentang nikmat Allah yang Allah titipkan kepada kita. Salah satunya nikmat gadget. Yang kedua, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, maka pasti akan aku tambah. Sebaliknya ketika kufur, maka azabku sangatlah pedih. Gadget merupakan salah satu nikmat Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mensyukurinya, gimana cara mensyukurinya? Dengan menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Nggak harus dengan diganti gadget yang lebih bagus, tidak, ya. Tapi akan ditambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Tapi sebaliknya ketika nikmat tersebut dikufuri, bisa jadi malah na'udzubillah min dzalik, Allah memberikan musibah, ujian dan yang lain sebagaimana kepada kita. Waliyazubillah, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran Ustadz atas nasihat yang diberikan. Semoga kelak kami bisa memanfaatkan teknologi ini sebagai sarana kebaikan, bukan sebagai sarana untuk hal-hal yang negatif. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.